Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a daran liku man ba'a daran wa lam yaj'al thamanaha fi misliha lam yubarak lahu fihi, rawahu Ibnu Majah. Man utai sabani wong iku ba'a adol sapa man daron ing omah, siapa menjual rumah, walam yaj'alan orang dadekno sapa man samanaha ing regani dar fi misliha ing dalam padane mengkuno, fi misliha ing dalam padane mengkuno dar lam yubarak mongko ora den berkahi sapa lahuman fihi ing dalam mengkuno saman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dagang itu hendaknya mengambil keuntungan yang wajar. Di sini disebutkan siapa orang menjual rumah dengan harga yang tidak wajar, dengan harga yang berlebihan, harga di atas pasaran, lam yubarak lahu fihi, maka dia tidak diberkahi ya. Artinya itu halal ya, sah ya, tetapi jual beli yang harganya melangit itu tidak berkah. Jadi sebaiknya jual beli itu ambil untung ya, wajar lah 10%, 20%. Jangan sampai untung 2000%, terlalu banyak. Bekerja itu lebih bagus sedikit kali banyak, untung 10% tapi volumenya besar, daripada untung 100% tapi sedikit ya. Nabi mengajarkan begitu. Berdagang itu jangan terlalu serakah. Berdagang itu boleh bagus dengan cara yang wajar. Ini oleh Imam Ghazali disebutkan dalam kitab Ihya juz 2 tentang adab bekerja. Termasuk di situ etika berdagang, yaitu berdagang dengan cara yang wajar. Orang kepingin untung itu jelas lah, dagang memutar uang untuk keuntungan. Tetapi keuntungan itu hendaknya tidak berlebihan, apalagi membuat orang kecewa. Istilahnya itu mempermainkan harga. Wong jualan Indomie kok 30.000, nah itu kan. Kadang ada penjual tepi jalan narget, nah itu tidak boleh. Berdaganglah dengan cara yang wajar agar rezekinya berkah, nah, itu cara yang demikian. Hadis rawahu Ibnu Majah. Selanjutnya Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Min husni islamil mar'i iku saking baguse islame wong suwiji, tarkuhu utawi ningali almar'u ma ing perkara layaknihi kang ora maedai apa ma hi ing almar'u. Ini hadis yang penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan supaya hidup ini berarti. Ini termasuk di antara pendidikan akhlak yang penting, yang ringkas tapi artinya sangat dalam. Hadis ini menurut Ibnu Hajar sebagai thulusul Islam. Ini sepertiga dari Islam ini ya, hal ini ya. Hal penting, ini sesuatu yang pendek tapi artinya sangat luas.
yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda dari bagusnya Islamnya seseorang, tanda bahwa orang itu menjadi muslim yang baik, tarkuhu ma la ya'ni, dia meninggalkan apa yang tidak perlu, apa yang tidak perlu dari ucapan, apa yang tidak perlu dari perbuatan, apa yang tidak perlu dari sikap. Makanya hadis ini menurut para ulama termasuk inti. Hadis ini adalah core, intinya inti. Hadis ini adab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran penting bahwa hidup ini harus berarti, hidup ini harus bermanfaat. Banyak orang hidup banyak orang hidup, tetapi tidak semua orang benar-benar hidup, ya. Artinya hidup yang berarti. Semua orang ini hidup, yang ada ini ya urip, kabeh wong urip. Tetapi tidak semua benar-benar hidup, dan tidak semua hidup dengan benar. Nah, ini pentingnya di sini. Nabi memberi kamu ajaran ringkas, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, bahwa sempurnanya Islam seseorang apabila dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Hendaknya hidup ini diisi hal-hal yang penting. Jangan ribet dengan hal-hal yang tidak penting. Bergunjing tidak penting. Bicarakan orang, apa untungnya? Membuli, maki-maki, hal yang tidak penting tinggalkan. Baik itu ucapan, perbuatan, ya, ataupun sikap. Pokoknya yang tidak penting itu jangan diurus. Hidup ini terlalu singkat untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Hidupmu ini berharga, isilah dengan hal-hal yang penting, ya. Jangan ribet urusan yang remeh-temeh. Oh, hidup setiap hari saya lihat di WA group, setiap hari orang itu ribet bicara itu, bicara anu, bicara si ini, gosip. Untuk apa? Manfaatnya apa sih coba? Kamu sekarang menggunjing Habib Rizik, manfaatnya apa? Nikita Mirzani, manfaatnya apa? Atau lebih baik kamu mikir dirimu sendiri. Bener gak sih apa yang kamu lakukan ini? Jadi hidup ini jangan diisi hal-hal yang sama sekali tidak penting, ya. Makanya Rasulullah SAW memberikan nasihat yang singkat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Artinya termasuk dari kebaikan Islam seseorang dan kesempurnaan imannya adalah apabila dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting dari urusan dunia, termasuk itu ucapan ataupun perbuatan. Hidup ini terlalu remeh kalau dibuat hal-hal yang remeh, ya. Isi hidup ini dengan hal-hal yang penting. Isi hidup ini dengan baca Al-Quran, berzikir, mengaji, berbicara yang baik, atau diam. Dunia ini menjadi ruwet karena orang-orang membicarakan orang lain. Jadi kita ini waktu habis untuk ngomongin orang. Semua orang ingin merubah orang lain, tapi tidak mau mengubah dirinya sendiri. Ribet sampai mencela orang, ngerasani orang, ya. Apa manfaatnya? Tidak ada.
Kalau kamu seumur hidup tidak pernah mencela Fir'aun, mencela setan, kamu tidak berdosa kok. Tapi kalau kamu mencela orang yang baik, mencela orang yang mungkin dia benar di depan Allah, itu pasti akan membuatmu celaka. Jadi lebih baik kita ini nggak usah ngomongi orang. Tuhan ini memberi kita mulut di depan supaya tidak ngomongin orang di belakang. Mulutmu lu taruh kayak ngarep. Kok senengan ngomong sing kayak buri. Ayo berbicara yang di depan. Ayo berbicara masa depan. Ayo berbicara hal-hal yang positif ya. Hidup ini supaya tidak ruwet. Dunia medsos semakin ruwet karena semua orang ngomongin orang. Semua orang ingin mengubah orang lain, tidak ingin mengubah dirinya sendiri. Makanya betul apa yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Indikator seseorang itu Islamnya baik dan benar apabila dia telah meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Apabila hidupnya itu diisi hal-hal yang penting, yang positif, yang bermanfaat ya. Apalagi banyak omong itu sangat tidak penting. Gosip, bully itu sesuatu yang betul-betul tidak penting. Kalau ada orang masih seneng gunjing orang, ada orang masih seneng ngomong hal-hal yang tidak penting, berarti Islamnya masih belum benar. Islamnya masih tidak sempurna. Orang itu kalau Islamnya sudah betul, maka hidupnya itu baik. Al-muslimu man salimal muslimun. Orang Islam itu orang yang menyenangkan, menyelamatkan orang lain. Mulutnya tidak nyakiti orang, tangannya tidak nyakiti orang, perbuatannya tidak nyakiti orang, itulah orang muslim. Makanya dawuh Nabi ini pendek tapi penting ya. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi yang disebut dengan jawami'ul kalim. Dawuh yang ringkas tapi sangat bermakna. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Indikator Islamnya seseorang telah baik, indikator kesempurnaan Islam seseorang apabila dia telah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak penting. Ini indikator Islam yang benar. Orang muslim yang baik itu orang muslim yang sudah hidupnya berguna, hanya melakukan hal-hal yang penting. Orang muslim yang tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, baik itu omongan, perbuatan ya. Ini yang hidup menjadi ruwet ini, semua orang ngomong. Yang bukan ahli yang ngomong ya. Dunia ini akan aman kalau orang bodoh-bodoh itu gak banyak omong. Sekarang ini kan sih banyak omong kan yang goblok-goblok ini. Waduh, ngecerewet kayak manuk. Makanya ada Twitter, ngecepret kabeh, semuanya orang ngecepret. Yo iki sing gare dunia ruwet ini. Dunia ini akan aman kalau orang-orang bodoh ini tidak banyak omong. Nah repotnya ini orang ini yang semakin goblok semakin banyak omong. Orang itu semakin pintar tidak banyak omong. Tandane wong itu tambah bodoh yo kakean omong, kakean ngilokno wong. Orang itu semakin pintar, semakin sedikit mencela orang, itu berarti pintar. Karena dia itu berarti punya pandangan yang luas. Itu pintar. Tapi kalau masih suka membuli, suka menggunjing, itu tanda bahwa dia tidak pintar. Nah, ini hadis rawahu at-Tirmidzi. Selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, "Man takhatta riqaban nas yaumal jum'ah akhadha jisran ila jahannam." Rawahu Ahmad. Manutai sapane wong iku takhatta nglangkahi sapa man riqaban nasi ing pundake menungso. Siapa orang datang Jumatan jamaah telat
kemudian melangkahi orang maju ke depan. Yaumal Jum'atin, dalam dina Jumat. Artinya siapa orang Jumatan ini datangnya telat tapi maunya duduk di depan, sehingga dari belakang nerombol melangkahi orang, miyak-miyak, itu tidak boleh. Nabi mengatakan ittakhadha, monggo ngalap sapa man jisron ing jembatan. Jembatan atau jalur ila jahannam, maring neraka jahanam. Jadi tidak diperbolehkan orang miyak-miyak, apa cara Indonesia ya, apa miyak-miyak. Jadi datang terlambat tapi kepingin duduk depan sehingga ngelangkahi orang. Kalau kamu kepingin duduk di depan, ya datangnya lebih awal. Itu sportif. Kamu Jumatan kepingin duduk depan, bagus. Caranya datang lebih awal. Jangan sudah azan baru datang, mari ngono nginjek-nginjek orang sampai ke depan. Ini tidak boleh ya. Nabi melarang orang melangkahi orang lain. Tidak sopan ya. Ini kalau di Indonesia mungkin tidak seberapa. Kalau di Masjidil Haram ini biasa. Di Mekah karena padat, orang dari belakang nginjek-nginjek orang. Nah, itu tidak boleh. Seringkali kan nginjek orang atau melangkai kepalanya orang. Nah kan dia tidak sopan. Pokoknya orang Indonesia pendek-pendek, cilik-cilik dilangkai wong kuat di kediu, melangkah jendul-jendul ini. Nah itu kan tidak sopan ya. Kepalanya manusia ini kan ada harganya. Mau dipencolot-pencoloti. Nah, Nabi mengajarkan sopan santun. Kalau kamu Jumatan mau duduk depan, kalau kamu ingin dapat pahala Jumatan yang sempurna, duduk di depan. Caranya datanglah lebih awal. Lah iso Jumatan wis jam 09.00 wis teko kene lho. Rungokno kupingmu. Azan ket budal. Arep pondoke ngono, arep masjid cedek ngene. Azan ket nang jeding. Ini salah. Tidak dapat pahala. Siapa orang datang Jumatan sudah khotib naik, itu bukunya sudah ditutup, pahalanya sudah tidak ada. Jadi kamu kalau mau Jumatan harus sebelum khotib naik ke mimbar. Kalau khotib sudah naik ke mimbar, bukunya sudah dilempit, tutup, tidak dicatat. Makanya kalau kepingin dapat pahala Jumatan sempurna, datanglah lebih pagi. Lah iso jam 8 masjid lungguh maca Quran. Jam 09.00 ojo turu tapi toko masjid kaitan turu. Khutbah mari kaitangi. Loh, kok kan khutbah? Lah kon turu. Datang lebih awal, perhatikan. Hadis rawahu Ahmad. Selanjutnya Nabi bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla salati zuhri wa arba'in ba'daha hurrima 'alan nar, rawahul arba'ah wal hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha ala arba'i raka'atin, man utawi sapane wong iku hafadha ngreksa sapa man ala arba'i rakaatin ing atase petang rakaat. Siapa orang rajin rutin sholat sunnah qobliyah 4 rakaat qabla zuhri sadurunge zuhur, wa arba'in lan petang rakaat ba'daha sausi zuhur, hurrima 'alan nar, hurrima mongko den haramaken sapa man 'alan nari ing atase neraka. Kanjeng Nabi menganjurkan kalau kamu bisa sholat sunnah qobliyah ba'diyah zuhur. Berapa? 4 sebelum zuhur
sholat sunnah 4 rakaat. Terus jamaah zuhur, setelah itu sholat sunnah 4 rakaat. Siapa orang sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka dia dijamin tidak masuk neraka. Kalau tidak banyak dosa ya, dijamin dia masuk surga. Nah ini hal-hal yang enteng. Kalau bisa laksanakan ya. Jamaah zuhur ditambahi qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Rawahul Arba'ah, diriwayatkan oleh Imam 4 wal Hakim dan Imam Hakim. Selanjutnya Kanjeng Nabi bersabda, man taradda min jabalin, man taradda min jabalin, man utai sapani wong iku taradda gelundungaken sapa man. Maksudnya siapa bunuh diri dengan cara terjun min jabalin saking gunung. Siapa orang bunuh diri dengan lompat dari gunung zaman dulu ya. Kalau hari ini lompat dari loteng, lompat dari hotel. Faqatala nafsahu, faqatala nuli mateni sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Siapa orang bunuh diri lompat dari ketinggian dari gunung, fahuwa fi nari jahannam, dia mendapat tiket masuk neraka jahanam. Hati-hati ya. Hidup sesulit apapun jangan sampai bunuh diri. Kalau kamu bunuh diri, kamu menyiapkan tiket masuk neraka. Fahuwa utaiman iku fi nari jahannam, ing dalam neraka jahanam. Siapa orang mati bunuh diri dijamin gelundung masuk ke neraka jahanam. Ia tarot dan gelundung sapa man fiha ing dalam jahanam khalidan hale kang langgeng mukhalladan turtin langgengaken fiha ing dalam nar abadan dalam selawase. Dia akan masuk neraka lama sekali. Walaupun ya mungkin ada, apakah ada kesempatan masuk surga? Ya mungkin kalau dia beriman. Tapi di nerakanya lama. Karena itu termasuk dosa besar. Hati-hati rek, dosa besar ini. Termasuk zina. Saya ini hari ini Indonesia ini darurat zina. Saya ini sedih saya. Kasus zina, ngerti ya, zina itu dosa besar. Sekarang orang kok ngeremeh no zina. Zina ini dosa besar. Wah berat ya. Oh, manukmu dicokot ulo. Oh tot. Oh bos ini saya ini dengar banyak kasus ini. Hati-hati. Berzina ini termasuk dosa besar. Sama dengan bunuh diri, dosa besar. Siapa bunuh diri akan gelundung ke dalam neraka selamanya. Waman tisapani wong iku tahassa ngombe sapa man suman ing racun. Siapa bunuh diri dengan minum racun, faqatala nuli mateni sapa man nafsu ing awak dhewe man. Siapa bunuh diri dengan cara meminum racun, fa sumuhu mongko utai racun iman iku fiyati dalam tangan iman. Ya tahassahu haling ngombe nyesep sapa wong ing summun fi nari jahannam dalam neraka jahannam khalidan halil langgeng mukhalladan dan langgeng akan fiha ing dalam jahannam abadan dalam saklawase. Siapa orang mati dengan minum racun, maka dia akan minum itu terus di dalam neraka. Naudzubillah. Wa man tasabani wong iku qatala mateni sapa man nafsahu ing awak dewi niman bi hadidatin kelawan besi. Siapa orang membunuh diri dengan menusuk dirinya, kalau di Jepang kan orang bunuh diri menusuk perutnya atau menyilet nadinya. Itu akan dilakukan terus di neraka seperti itu. Fahadidatu mongkau tewasiniman iku fiyati dalam tangan iman. Apa nih gua? Lafadznya apa niku? Ya jauh nyuduk sapa wong, menusuk sapa wong. Bihakan mengkono hadidah
fi batnihi ing dalam wetenge man fi nari jahannam ing dalam neraka jahannam khalidan halilanggeng mukhalladan den langgengaken fi ing dalam jahannam abadan ing dalam salawase. Jadi ini peringatan keras. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. An Abi Hurairah, siapa orang bunuh diri maka dia akan dihukum dengan cara dia bunuh diri selama-lamanya di neraka. Siapa bunuh diri dengan terjun, gelundung, ya dia akan gelundung-gelundung terus di jahanam. Siapa minum racun, ya terus minum racun di neraka jahanam. Siapa menusuk diri, ya akan terus ditusuk-tusuk. Na'udzubillah. Lah, kenapa ada orang kok sampai bunuh diri? Itu karena kurang iman. Itu karena pikiran yang konslet. Banyak orang kemudian imannya rusak. Akhirnya ya pilihannya salah satunya ya bunuh diri itu. Gila kerja, gila harta, hidupnya kemudian tidak terarah, kemudian matinya bunuh diri. Makanya kerja ini harus diimbangi ibadah. Banyak orang itu stres karena urusan kerja. Makanya angka bunuh diri terbesar itu di Jepang. Mereka ini gila kerja. Kerja yang tidak ada penyeimbang spiritual. Akhirnya hidup merasa seperti mesin, tidak ada artinya, bunuh diri. Itu kasus yang menyedihkan. Orang mati bunuh diri itu menyiapkan dirinya masuk neraka. Jangan sampai pikiran segelap itu. Makanya di pesantren ini diajarkan santri doa untuk padang hati, doa lil hifdzi wal fahmi. Itu semua dibaca ya. Doa itu diijazahkan ayah saya dari gurunya. Itu doa faedahnya supaya hatinya terang. Allahumma akrimna minka binuril fahmi. Supaya hati kita ini terang, faham, sehingga mengerti masalah, apa dibalik masalah. Orang ini kalau ngerti apa yang terjadi, maka dia itu akan tidak mudah frustasi ya. Istilahnya orang Arab, idza urifas sabab zalal ajab. Sesuatu itu kalau diketahui sebabnya maka tidak heran. Sulap, kalau kamu tidak tahu triknya, wah hebat itu. Orang sulap dipenggal kepalanya kok sambung maneh. Orang sulapan itu kupluke metu kelinci, kok bisa? Kalau tidak tahu triknya, oh ya gawok. Tapi setelah diberitahu, oh triknya ternyata begini, ya kamu tidak heran. Lah banyak manusia ini yang nggak memahami itu, sehingga dia itu hanya marah, kaget, marah. Tapi kalau dia tahu apa sih hikmahnya, hidupnya tenang. Allah tahu mana yang lebih baik. Jadi kita ini banyak manusia menjadi menderita, sedih karena tidak mau memahami apa yang dikehendaki oleh Gusti Allah. Karena dia buruk sangka. Hidup ini menjadi ruwet karena kamu mikirnya terlalu jelimet ya. Terlalu buruk sangka. Semua orang ditafsiri jelek. Akhirnya ya hidup ini gak menyenangkan. Hidupmu penuh ketakutan, penuh curiga, penuh begitu. Ya masalahnya ya otakmu sendiri yang parno. Uripi kamu ini ruwet ya gaweanmu dhewe. Jadi kalau hidupmu ruwet itu ya pikiranmu sing ruwet saja nih. Kalau kamu merasa hidup ini sempit, yang sempit ini bukan dunia, pikiranmu. Dunianya luas. Kok ada orang merasa sempit? Ya otaknya yang sempit. Makanya salah satu hal yang harus kita lakukan, berdoa, keseimbangan hidup, berdoa, beribadah ya. Bekerja ya, tapi jangan lupa berdoa, jangan lupa beribadah. Dengan begitu kita berharap fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita hidup yang seimbang dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin.